Setelah keluar dari pulau manusia ikan, akhirnya kelompok topi jerami tiba di dunia baru. Mereka panik karena banyak sekali kapal perang angkatan laut mengepung kapal mereka. Dalam kepanikan itu, Luffy malah ketawa ketiwi dan meminta teman-temannya siap bertarung. Setelah siap, Luffy langsung mengerahkan serangannya. Tapi setelah coba diserang, kapal-kapal itu menghilang satu persatu. Ditambah hujan juga malah berhenti. Sesuai dugaan Nami, kapal-kapal itu hanyalah halusinasi yang ada di sekitaran lautan di sana. Nami juga meminta teman-temannya untuk tak boleh lengah. Belum selesai ngomong, si Nami kaget karena tiba-tiba hujan es batu turun di area mereka. Menurut Nami, mereka sedang berada di lautan Myobegemore atau dikenal juga sebagai lautan pemarah. Cuaca yang ada di sana adalah cuaca yang belum pernah didengar dan dirasakan sebelumnya. Terpaksa, Zoro dan lainnya berusaha menjaga kapal mereka dari es batu yang hampir menimpa Sunny. Setelah itu, tiba-tiba malah turun longsor salju. Untungnya, Robin bisa menahan itu semua. Tak lama, hujan malah turun dan lautnya malah terbelah. Jelas saja ini jadi fenomena yang mengerikan. Agar mereka tak jatuh ke dalam lautan, Franky menggunakan Coupe de Burst Sunny. Setelah berada di udara, mereka malah disambar petir. Singkatnya, setelah sedikit beradaptasi dengan cuaca gila dunia baru, mereka diterpa cuaca panas di siang hari. Luffy, Usopp, Chopper kelaparan. Sanji pun berniat memasak sesuatu untuk mereka. Setelah makanannya jadi, Luffy, Usopp, Chopper merasa heran karena hidangan Sanji aneh, karena tak ada ikan sebagai menu utamanya. Sanji akhirnya menuduh mereka berbohong, tapi setelah dilihat ternyata memang benar makanannya hilang dengan cepat. Anehnya juga ada suara makhluk yang diam-diam menghabiskan setungku sup yang dibuat Sanji. Makhluk itu terlihat sangat kecil dan terus menghabiskan makanan mereka. Tahu ia maling makanannya, Luffy, Usopp, Chopper berusaha menangkap makhluk itu sampai membuat rusuh seisi kapal. Akhirnya ia terkepung dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata ia adalah seorang raksasa. Luffy pada akhirnya bisa melempar wanita itu ke air dan ternyata ia tak bisa berenang. Sanji menyelamatkannya dan wanita itu kembali mengecil. Setelah diselamatkan, wanita itu kembali sadar dengan tubuh kecilnya. Luffy juga memuji kemampuan wanita itu. Wanita itu mengakui bahwa dirinya berasal dari ras raksasa dan bisa mengecil karena memakan buah iblis mini-mini. Ia bisa menyusut sampai 5 mm dan membesar seukuran raksasa. Ia pun menambahkan walaupun ia sedang mengecil tapi kekuatannya tetap sama seperti raksasa. Makanya ia bisa mengangkat Luffy dengan tubuh kecilnya. Biasanya jika ia sedang bertarung, maka ia akan jadi kecil dan masuk ke tubuh lawannya, lalu membesarkan tubuhnya sampai lawannya meledak. Tentu saja apa yang ia lakukan cukup mengerikan. Wanita itu pun mengenalkan dirinya bernama Lily Estomach, si tukang makan. Alasan ia berada di kapal Luffy karena saat mereka keluar dari bawah laut bersama para paus, Lily yang sedang menunggu seseorang terbawa hanyut ke kapal mereka, dan orang yang ia tunggu adalah ayahnya. Seketika Lily panik karena lupa akan tujuannya. Lily sebenarnya sedang menunggu ayahnya. Ayahnya adalah seorang koki bajak laut terbaik bernama Pansy. Bahkan Lily saja menganggap masakan ayahnya seperti makanan surga. Robin juga menambahi bahwa Pansy dikabarkan mencuri makanan angkatan laut dan bajak laut. Tujuannya tak lebih hanya untuk memasak bagi orang-orang kelaparan.
Maka dari itulah Lily menjelaskan semuanya. Ia dan ayahnya satu kapal sebagai bajak laut. Tapi beberapa minggu yang lalu ayahnya tiba-tiba menghilang. Dan rumornya sang ayah dibawa angkatan laut. Lily sudah mencari ke berbagai pulau. Lalu suatu ketika ia tak sengaja mendapatkan informasi dari koran bahwa ayahnya akan dibawa ke Impel Down. Hal itu dikarenakan harga buronan Pence Fry sebesar 320 juta berry. Harga itu didapatkan karena pencurian pada angkatan laut secara berkala dan lambat laun harganya semakin naik. Pencarian ayahnya juga diambang gagal karena kapal yang Lily tumpangi hancur akibat cuaca buruk. Rencananya Lily akan menyelamatkan ayahnya saat ayahnya dibawa ke Impel Down. Para angkatan laut yang membawa ayahnya itu akan melewati lautan Miube Gemor ini. Makanya Lily berada di sekitaran lautan ini sekarang. Lily juga meminta maaf karena sudah merepotkan mereka dan meminta mereka pergi saja. Urusan ayahnya akan ia bereskan sendiri. Tapi karena Luffy ingin mencicipi makanan surga dari ayahnya Lily, makanya ia dan teman-temannya akan membantu Lily membebaskan ayahnya. Mendengar itu, Lily jadi terharu karena semua anggota topi jerami bersedia membantunya. Di sisi lain, sebuah organisasi yang dinamai dengan Neo Angkatan Laut akan menunjukkan kekuatannya pada Angkatan Laut bahwa mereka lebih kuat. Seseorang bernama Suzo dengan senjata lamanya berniat menunjukkan diri pada Angkatan Laut di area lautannya. Secara kebetulan, Angkatan Laut itu sedang membawa Pence Fry menuju Impel Down. Dan tentu saja, jauh di pandangan mereka terdapat bajak laut topi jerami yang berniat menyelamatkan Pence Fry. Dan sepertinya pertarungan tiga belah pihak akan terjadi sekarang. Uniknya, para angkatan laut yang membawa Pence Fry ditarik oleh kapal perang dan dijaga oleh 4 kapal sekaligus. Mereka juga tak biasanya melewati rute berbahaya. Seharusnya mereka melewati gerbang keadilan. Pasti ada sesuatu yang mereka pikirkan. Makanya Nami akan membuat rencana soal ini. Pertama, mereka akan membuat tim pengalihan yang dilakukan oleh Luffy, Robin, Chopper, dan Brook menggunakan Mini Mary. Kedua, mereka juga akan membuat tim penyusup yang akan dilakukan oleh Sanji, Usopp, Zoro, dan Lily menggunakan kapal selam hiu. Tugasnya untuk menyusup langsung ke rakit Pence Fry lalu membawanya. Sedangkan Franky diharuskan menjaga Sunny dan menyiapkan Cobb the Burst untuk berjaga-jaga. Nami sendiri akan berjaga-jaga dengan waver kudanya, karena cuaca di lautan dunia baru ini benar-benar ekstrim. Rencana pun dimulai. Tim pengalihan langsung pergi menggunakan Mini Mary dan akan membuat perhatian angkatan laut. Nami yang bergegas juga melihat tim pengalihan. Kocaknya si Luffy kagak ada di tim pengalihan. Kata Robin, Luffy malah ikut ke tim penyusup. Setelah dihubungi oleh Nami pun, si Luffy malah cengar-cengir karena kagak nurut. Dalam misinya, Usopp iseng bertanya pada Lily apakah ia dan ayahnya berasal dari Elbaf. Sontak Lily kaget, apalagi Usopp bilang bahwa mereka sudah pernah bertemu dua raksasa hebat bernama Dory dan Brogy. Karena mereka berdua adalah teman Pence Fry dari kecil. Di sisi angkatan laut, ternyata yang memimpin pengawalan menuju Impel Down adalah Wakil Admiral Momonga. Momonga mengingat saat ia mengalahkan Pence Fry, karena ia belum pernah menemui orang seberani Pence Fry yang membajak kapal kargo yang membawa bahan makanan pemerintah. Pence Fry hanya menjawab bahwa ia hanya ingin mengambil hak orang lain yang diambil oleh mereka semua. Karena sejak Shirohige mati, dunia baru jadi tak terkendali. Pulau-pulau menjadi tak terkendali kecuali pulau yang dilabuhi oleh pemerintah dunia. Sementara penduduk pulau lain mengalami kelaparan. Kru yang ada di kapal kargo itu mengangkut seluruh persediaan makanan yang mereka simpan. Dan makanan itu hanya untuk memenuhi perut para bangsawan saja. Sebagai koki, ia tak terima hal tersebut. Tapi Momonga mengelak. Justru pulau-pulau menjadi tak terkendali akibat bajak laut itu sendiri. Di sisi lain, para kru Mugiwara juga sudah bersiap dengan misi-misinya. Semuanya diawali dengan Robin dan Brook yang menumbangkan para kroco di kapal-kapal angkatan laut. Perhatian Momonga pun jadi ke arah mereka, sehingga tim penyusup bisa melakukan aksinya. Tapi kelakuan trio monster emang kagak bisa diharapkan sesuai rencana. Mereka berhasil membebaskan Pence Fry, tapi semua angkatan laut tahu keberadaan mereka karena kagak sembunyi-sembunyi. Nami yang sudah tahu pasti ujung-ujungnya begini langsung mengerahkan Franky untuk mendekatkan Sunny ke area mereka. Sedangkan pertarungan terjadi karena Momonga menyerang mereka.
Saat Lily bisa bertemu kembali dengan ayahnya, tiba-tiba mereka diserang oleh Neo Angkatan Laut dari bawah air. Tapi ternyata Neo Angkatan Laut itu menyerang Momonga beserta pasukannya juga. Suzo langsung menyerang siapa saja di pertempuran itu, bahkan ia membuat Luffy terjatuh ke dalam air. Momonga juga tahu siapa itu Suzo. Suzo sebagai Neo Angkatan Laut akan menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada Angkatan Laut itu sendiri dengan menangkap topi jerami sekarang. Hal itu juga disayangkan oleh Momonga, karena Suzo dulunya adalah bagian Angkatan Laut resmi juga. Tapi mengapa membelot dan malah membuat organisasi sendiri? Suzo hanya mengatakan bahwa Angkatan Laut terlalu naif karena hanya menghukum para bajak laut ke Impel Down saja. Tidak seperti organisasinya yaitu Neo Angkatan Laut yang langsung membunuh para bajak laut itu sendiri. Ia akan membunuh Pence Fry sekarang juga, bahkan ia juga akan membasmi para Angkatan Laut. Mendengar hal itu, Lily jadi menyerang Suzo. Tapi Suzo sangat kuat, sehingga harus Sanji yang turun kaki. Momonga juga tak bisa tinggal diam, sedangkan Luffy akhirnya selamat dari tenggelamnya. Pertarungan 3 arah pun akhirnya terjadi antara Momonga, Suzo, dan Luffy. Dalam pertempuran yang malah jadi membesar, Nami terus memikirkan cara keluar dari masalah itu. Baru sadar sesuatu, Nami melihat fenomena unik di lautan mereka, yaitu thrust upstream. Franky akhirnya mendekati Sunny pada Nami. Nami juga memberitahu semuanya soal fenomena itu pada mereka. Thrust upstream hampir sama dengan knock upstream saat menuju Pulau Langit. Perbedaannya hanya dari skalanya saja. Thrust upstream adalah versi kecilnya. Nami pun meminta mereka kembali pada Sunny semuanya. Franky pun menembakkan jangkar Sunny ke rakit Pence Fry. Nami juga menghubungi Sanji untuk memastikan jangkar itu mengait rakitnya. Rencananya mereka akan pergi dengan Coupe de Burst, membawa Pence Fry dengan tarikan jangkarnya. Buruknya, setelah semua rencananya siap, Franky mengatakan bahwa kekuatan Coupe de Burst Sunny tak akan cukup kuat untuk menarik rakit yang dinaiki Pence Fry. Nami pun memiliki ide, yaitu memanfaatkan dorongan dari thrust upstream untuk menambah daya dorong Coupe de Burst-nya. Saat rakit Pence Fry tepat terkena thrust upstream, Franky pun menggunakan Coupe de Burst dan akhirnya mereka bisa terbang. Kepergian topi jerami yang membawa Pence Fry menyisakan Angkatan Laut yang dipimpin Momonga dan Neo Angkatan Laut yang dipimpin Suzo. Mereka pun berduel sampai menghancurkan semuanya. Pada akhirnya, mungkin pertarungan itu dimenangkan oleh Suzo. Tak ada kabar bagi Momonga. Maka dari itu, Suzo berniat mengejar bajak laut Mugiwara yang entah pergi kemana. Mereka ternyata beristirahat di batu karang tengah laut. Sudah agak jauh dari lautan tadi karena cuaca di sini cukup stabil, bahkan gelombang airnya tenang. Chopper juga telah mengobati Pence Fry.
Sesuai janjinya, Lily akan meminta ayahnya memasak untuk Luffy karena telah membantu menyelamatkan ayahnya. Beruntungnya, Lily juga membawa makanan yang terhempas oleh fenomena lautan tadi yang ikut bersama mereka. Pence Fry juga dengan senang hati akan memasak untuk Luffy dan lainnya, tak lupa dengan ucapan terima kasihnya saat itu. Dalam ketenangan itu, ternyata Suzo berhasil menemukan keberadaan Luffy, sehingga ia berniat langsung membombardir ketenangan mereka. Gilanya lagi, banyak pasukan Neo Angkatan Laut yang rela bunuh diri demi menabrakkan kapal mereka ke arah Mugiwara. Suzo dengan kapal selam besarnya akhirnya menunjukkan diri. Tentunya ia membuat kekacauan di area Luffy dan lainnya berada. Pada akhirnya Luffy menahan kegilaan Suzo. Mereka berduel dengan imbang. Saat Luffy hendak menggunakan gear 3, ia malah terkena serangan peliharaan Suzo, si meriam lama. Tampaknya Suzo mendominasi pertempurannya. Lily pun meminta Usopp menembakkan dirinya ke arah Suzo. Tapi Suzo tahu rencananya, sehingga ia menjadikan Luffy sebagai target Lily. Lily akhirnya malah masuk ke dalam tubuh Luffy. Saat hendak melakukan serangan, Lily membesar di dalam tubuh Luffy, sehingga Luffy menjadi seukuran raksasa. Si Luffy malah suka dengan mode ini. Dengan jadi besar, ia pun melakukan serangan dengan damage total dan berhasil melukai Suzo. Akhirnya mereka memenangkan pertempurannya. Walau buruknya, bahan makanan yang mau dimasak malah kena imbas dan gak bisa dipakai lagi. Suzo dan semua bawahannya diikat. Singkat cerita, Momonga menemukan Suzo yang telah kalah dari Luffy, dan Momonga akan membawa Suzo ke Impel Down. Sedangkan Luffy dan Lily berpesta sembari melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai, mereka pun akhirnya berpisah di tengah lautan. Singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan yang penuh dengan cuaca ekstrim kembali. Di tengah perjalanannya, mereka melihat sebuah pulau yang terbakar. Sudah pasti si Luffy kepengen ke sana. Setelah Nami melihat log postnya, tak ada satupun jarum yang mengarah ke pulau terbakar itu. Tapi karena keinginan sang kapten, mereka semua pun mengusahakan ke pulau penuh api itu.
Tiba-tiba saja ada suara aneh di kapal mereka. Setelah dicari, ternyata suara itu berasal dari denden mushi mereka, yang sepertinya menangkap sinyal darurat dari seseorang. Awalnya Luffy hendak mengangkatnya, tapi Robin mengingatkan bisa jadi denden mushi darurat itu hanyalah sinyal jebakan dari angkatan laut untuk melacak keberadaan bajak laut. Tanpa peduli, si Luffy langsung mengangkatnya. Orang itu mengatakan bahwa ia kedinginan. Ia juga menanyakan seseorang bernama Boss. Selain itu, teman-temannya telah dihabisi oleh seorang samurai. Sembari menangis, orang itu meminta pertolongan pada siapapun yang menjawabnya. Dan ia berada di Pang Hazard. Lalu ia dihabisi. Zoro langsung menanyakan persoalan samurai pada Brook, sesama pengguna pedang. Brook pun menjelaskan bahwa samurai adalah nama untuk seorang pendekar pedang dari kerajaan Wano. Kerajaan Wano sendiri telah disembunyikan dari dunia luar. Mereka bahkan tidak ingin bergabung dengan pemerintahan dunia. Banyak orang bilang para samurai itu sangat kuat, bahkan angkatan laut saja sulit untuk mendekat. Mendengar itu Zoro jadi teringat saat di thriller Bark dulu. Pedangnya bernama Meito Susui diberikan oleh seorang legenda samurai. Jadi kemungkinan ada hubungannya dengan negeri Wano. Di sisi lautan, tampaknya sinyal darurat dan percakapan orang tadi dengan Luffy berhasil didengar oleh angkatan laut G5. Tentu saja Tashigi dan Smoker yang memimpin G5 langsung berniat ke Pang Hazard. Tashigi memberitahu Smoker bahwa Pang Hazard telah disegel sejak 4 tahun lalu karena terjadi sesuatu di sana. Ia pikir tak akan ada makhluk hidup di sana. Tapi justru menurut Smoker, mereka harus ke sana untuk mencari tahu berkat sinyal darurat yang mereka tangkap. Kembali ke Sunny, Luffy pun akhirnya pergi ke pulau itu sendirian. Tapi Nami tak memperbolehkannya karena posisi Luffy bakal jadi bolang kalau liar sendirian. Untuk menemani Luffy, akhirnya Nami membuat undian. Setelah mendapatkan satu-satu, hasilnya Zoro, Robin, dan Usopp akan mendampingi Luffy menjelajahi Pang Hazard. Pada akhirnya Sanji memberikan bekal untuk mereka, dan Nami juga membuatkan jalan dari awan untuk melintasi api yang membara. Mereka pun berpisah di sini. Sembari menikmati perjalanan, mereka makan bekal dari Sanji. Sedangkan Nami dan lainnya akan menunggu sembari makan masakan Sanji. Dari kejauhan mereka melihat sesuatu seperti gerbang di sana. Si Usopp udah takut duluan seperti biasa, sedangkan 3 rekannya malah asik makan seperti di sauna. Mereka pun sampai di gerbang Pang Hazard, yang sepertinya tak ada seorang pun di sana. Agar bisa masuk ke dalam, Zoro memotong gerbang itu. Semakin dalam mereka masuk, justru malah semakin panas, sehingga mereka harus membuka bajunya. Menurut Robin, mungkin benar pulau ini tak berpenghuni, dan mungkin juga ada bangunan milik pemerintahan dunia. Kenyataan bahwa log post tak pernah mengarah ke pulau ini membuat Robin sangat penasaran, dan tak ada pilihan lain selain terus menelusuri pulau misterius itu. Sembari makan, Usopp juga mengatakan bahwa orang di denden mushi tadi mengatakan kedinginan, sedangkan tempat yang mereka telusuri malah panas banget. Di sisi Sunny, Nami dan lainnya sedang nge-es. Tapi Nami melihat langit di ujung pulau itu seperti langit Arktik, dan hal itu menjadi sebuah kejanggalan baginya. Balik ke Luffy, mereka berempat serasa tak percaya karena menemukan seekor naga api yang besar. Si Luffy malah kagum sama naga itu.
Hampir saja si Usopp kena serang, tapi dari serangan itu Luffy mendengar si naga seperti berbicara. Ujung-ujungnya mereka pun berusaha mengalahkan sang naga itu. Luffy berusaha memukulnya, tapi tubuhnya sangat keras. Zoro juga mencoba tes kekuatannya, tapi naga itu sangat kuat. Naga itu mengatakan sesuatu lagi, dan kali ini Zoro, Robin, dan Usopp mendengarnya. Naga itu pun malah terbang ke angkasa, lalu naga itu menanyakan apakah Luffy dan lainnya teman seorang Shichibukai. Makin syok lah Luffy dan lainnya, ditambah si naga itu kembali menyerang. Di sisi Sunny, Nami dan lainnya kepanasan, sedangkan Sanji sedang memasak. Tanpa diketahui oleh mereka, ada para penyusup yang naik ke kapal dan menyebarkan gas penidur. Lalu satu persatu mereka tak sadarkan diri. Balik ke Luffy, mereka agak kesulitan dan hanya bisa menghindar dari setiap serangan naga itu. Zoro dan Luffy akhirnya bergerak. Luffy juga berusaha menaiki tubuh si naga. Dari atas sana, Luffy malah menemukan seseorang yang terjebak di kulit naganya. Luffy pun memberitahu teman-temannya di bawah bahwa ada seseorang yang terjebak di punggung naga itu. Karena si naga terus-terusan nyaplok, si Luffy menarik sayapnya dan si naga malah mengunyah sayapnya sendiri sampai oleng. Sebagai finishingnya, Zoro melakukan combo dengan Usopp dengan benih trampolin. Pada akhirnya Zoro memotong kepala naga itu. Untuk membantu dua temannya di udara, Robin menangkap mereka dengan lengannya. Balik ke Sunny, Sanji yang baru keluar dari dapurnya kaget melihat teman-temannya sudah terkapar. Ia pun paham bahwa gas yang dihisapnya sekarang bisa membuatnya langsung tertidur. Sanji berusaha mengambil Dendenmushi, tapi sayangnya terlambat karena kesadarannya mulai menghilang. Dua orang manusia, satu cyborg dan satu peliharaan. Orang-orang berjubah itu pun akan membawa mereka pada seseorang yang mereka sebut master. Setelah naga itu kalah, mereka pun bingung mau diapakan naganya. Si Luffy malah terus berusaha menarik orang yang terjebak pada naga itu. Tapi anehnya setelah ia berhasil menarik lepas tubuh pria itu, yang tersisa hanyalah tubuh bagian bawahnya saja. Ditambah ia bisa berdiri dengan normal dan bahkan berbicara. Semuanya pun keanehan. Kaki itu pun walau tak punya mata dan telinga, ia tetap bisa merasakan keberadaan seseorang. Ia hanya bisa kabur dari kejaran Luffy saat ini. Robin hanya terus memikirkan perkataan si kaki itu. Apa maksud dari Shichibukai yang ia katakan? Atau jangan-jangan ada seorang Shichibukai di pulau aneh ini? Di sisi Luffy, ia terus mengejar kaki itu. Bahkan sampai-sampai ia rela melompat dan menabrak pepeng kaki itu dengan kepalanya. Kocaknya setelah kejadian tabrakan tadi, Luffy balik ke Zoro dan lainnya. Di sana si kaki itu malah menempel di belakang Luffy seperti centaur. Mereka pun melanjutkan ekspedisi pulaunya lagi. Tapi si Zoro tiba-tiba melihat sesuatu di atas sana. Mereka dibuat kaget karena di seberang lautan terbakar itu ada sebagian pulau lain yang uniknya diisi oleh es dan gunung salju.
Tempat itu dipisahkan oleh danau yang menjulang dari ujung ke ujung pulau. Sejak itu, satu misteri terpecahkan, di mana orang dari Denden Mushi yang mengatakan dingin pastinya berada di bagian pulau es itu. Tak pikir panjang, Luffy pun berlari menuju ke sana. Saat Usopp ditinggal sendirian, ia merasakan kepakan sayap seseorang. Alhasil ia kabur dan ngasih tahu teman-temannya walau kagak dipercaya. Kita beralih ke bagian Pulau Dingin. Di sana, kapal Sunny dibawa oleh pasukan misterius tadi. Pasukan berjubah gas itu mendatangi masternya yang berwujud gas. Ia melaporkan tangkapannya tadi. Tentunya si master senang, karena menurutnya ia sedang kehabisan kelinci percobaan. Si master yang berupa gas melihat orang-orang yang dibawa bawahannya. Ia benar-benar tertarik apalagi melihat Franky yang seorang cyborg. Para bawahannya itu juga memberitahu ada satu anggota yang mungkin bagian dari mereka, tapi bentuknya sudah jadi tengkorak saja. Mungkin ia sudah mati jadi mereka tak membawanya. Dan akhirnya sang master pun memerintah mereka untuk mengurung para bajak laut itu. Di sisi Sunny, para pasukan aneh itu masih berada di sana untuk menjarah apa saja yang berharga. Kebetulan Brook juga baru sadar dan bangun. Begonya ia malah menanyakan Nami dan lainnya sehingga mereka bertarung. Di dalam tahanan, Sanji berusaha menendang pintu itu, namun pintu itu sangat kuat. Mereka berempat juga tak mengingat apapun selain kejadian terakhir yaitu bersantai di dek kapal mereka. Makanya mereka terus berdebat karena tak bisa apa-apa. Tiba-tiba saja ada suara pria aneh yang berbicara di antara mereka. Lebih anehnya lagi, pria itu memiliki bentuk kepala dengan keadaan terpotong-potong. Makanya kata si Franky, orang ini mungkin Denden Mushi jenis baru. Orang itu pun meminta mereka menyusun potongan kepalanya. Walaupun masih kagak bener, setidaknya lebih baik daripada tadi. Orang itu menjelaskan bahwa ia dipotong-potong oleh seseorang. Tapi anehnya ia masih hidup. Tim Luffy sudah sampai di tepi danau dan mereka sepertinya harus menyeberanginya jika ingin ke pulau es itu. Saat si Luffy cengar-cengir gak jelas, tiba-tiba ia hendak dihantam oleh Centaurus. Tapi karena mereka sama-sama punya 4 kaki, mereka malah berteman dan satu frekuensi. Di sisi lain, seseorang sedang mengintai Luffy dan 3 rekannya. Sepertinya ia rekan si Centaurus itu dan melaporkannya pada rekannya yang punya sayap. Kembali pada Nami dan lainnya, mereka akhirnya malah mengobrol. Nami juga menanyakan soal tempat mereka saat ini. Tapi manusia kepala itu malah melebar kemana-mana. Pada akhirnya si Sanji mengakui bahwa mereka adalah bajak laut. Dan sontak si kepala itu terkejut bahkan mengurungkan niatnya untuk minta pertolongan pada mereka. Awalnya ia berniat menyelamatkan diri bersama mereka dari pulau es ini. Tentu saja Franky dan Chopper bingung karena yang mereka labui adalah pulau terbakar tadi. Beda dengan Nami, ia pun memvalidasi analisisnya yang mungkin pulau yang mereka labuhi sekarang memiliki 2 sisi yaitu panas dan dingin. Dengan kata lain, sekarang mereka diculik dan dibawa ke sisi lain pulau. Mereka pun harus mencari tahu siapa penculiknya. Tapi sayang pintunya terlalu keras untuk ditendang. Franky pun sudah kuda-kuda dengan radical beam-nya, yang akhirnya mereka bisa kabur berkat Franky. Radical beam! Sebelum pergi, Sanji menawarkan si kepala itu untuk kabur bersama, tapi ia tetap menolak. Sembari membetulkan wajah orang itu, Sanji tahu bahwa ia samurai dari Wano Kuni dan memberitahu bahwa tujuannya ke pulau ini karena menerima sinyal darurat dari korban samurai itu. Samurai itu pun mengakui bahwa ia ke pulau ini bertujuan untuk menyelamatkan anaknya.
Karena pasukan aneh itu datang, mereka akhirnya terpaksa kabur membawa si samurai tersebut. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu berisi anak-anak dengan ukuran yang beda-beda. Masih di pulau terbakar, si Luffy malah makin akrab dengan Centaurus itu. Malahan mereka adu lari. Sedangkan Usopp dan Robin dihubungi oleh Brook. Brook memberitahu bahwa Sunny telah dirampas. Nami dan lainnya juga entah kemana. Yang jelas ia dan Sunny berada di pulau es sekarang. Brook sebelumnya juga menebas semua pasukan aneh dengan masker gas sehingga ia tak bisa menginterogasinya. Di sisi Luffy, ia yang masih berteman dengan Centaurus itu malah ngajak balapan lagi. Si Centaurus itu dihubungi oleh rekannya dan diberitahu bahwa orang yang jadi temannya adalah penyusup yang sedang dicari. Robin juga terus menggali informasi dari Brook. Makanya Brook jadi tahu ada bangunan besar di hadapannya. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi, mereka ditunjukkan dengan keributan Luffy dan rekan barunya, yang nyatanya mereka malah ribut. Berhasil menumbangkan Centaurus macan, tiba-tiba Centaurus jerapah berada di belakang Luffy. Untungnya bisa dipatahkan oleh Robin sebagai ahli chiropraktik. Setelah semua itu, Usopp menemukan kode Denmushi bertuliskan Sisi, yang artinya para Centaurus itu bukan Centaurus liar biasa, tapi mungkin memiliki organisasi. Ditambah Nami dan lainnya diculik beserta Sunny yang sudah dipindahkan ke Pulau Es. Pada akhirnya, Luffy memutuskan untuk langsung ke Pulau Es untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sisi si Master, ia ngecek bagaimana cara bajak laut itu kabur. Ternyata ia paham bahwa si cyborg itu menggunakan semacam kekuatan yang sama dengan pasifista Vegapunk. Tak lama, bawahan si Master lain datang dan mengabarkan bahwa angkatan laut G5 sedang menuju ke pulau mereka. Sehingga si Master meminta mereka mengerahkan gas beracun. Di sisi Smoker, anak buahnya mulai berjatuhan satu persatu akibat gas beracun itu. Mereka menyarankan untuk pergi saja dari pulau ini karena terlalu berbahaya. Lagi pula gas beracun ini pasti akibat percobaan gagal ilmuwan gila yaitu Vegapunk 4 tahun lalu. Tapi Smoker menyangkal itu. 2 tahun yang lalu tak ada api ataupun es di pulau ini, dan hanya lahan tandus saja. Maka dari itu substansi gas beracun tiba-tiba menghilang. Makanya Akainu dan Aokiji memilih Punk Hazard sebagai medan pertempuran mereka. Berbagai pertanyaan muncul pada Nami dan lainnya. Anak-anak itu juga menanyakan siapa mereka. Apakah mereka penyelamatnya? Semua itu teralihkan oleh para bocah laki-laki yang mengagumi Franky sebagai robot. Bahkan saat Nami berusaha berinteraksi dengan bocil pun, mereka malah bermain-main dengan chopper yang mereka kira adalah boneka. Sedangkan si Sanji malah diledekin karena alisnya keriting. Tentu saja si Franky yang dikagumi malah menjadi-jadi memamerkan bentuk robotnya. Keramaian itu pun akhirnya diredam oleh teriakan si samurai yang menanyakan anaknya yang bernama Momonosuke. Karena ia hanyalah kepala, anak-anak itu malah ketakutan. Kebetulan para pasukan kuning juga sudah mendekat, sehingga Nami dan lainnya harus buru-buru pergi tanpa mendapatkan informasi apapun dari anak-anak itu. Para anak-anak itu juga berlarian mengejar Nami dan lainnya. Makanya saat pasukan kuning hendak menembak terhalang oleh anak-anak itu. Jika anak-anak terluka, maka si Master akan sangat marah. Di sisi grup Luffy, mereka sudah di tepi danau dan berniat menyeberang danaunya. Awalnya si Zoro mau berenang saja. Bahkan Robin pun berpikir dirinya dan Luffy bisa naik di punggung Zoro dan Usopp.
Karena kagak punya cara lagi, si Usopp mengeluarkan ilmu Pop Green-nya dan nge-spawn sebuah rakit berbentuk pisang plus dayungnya juga. Saat mereka mendayung, tiba-tiba saja si Centaurus tadi melemparkan batu besar pada mereka. Setelah dari itu, ia meniup trompet untuk memanggil rekan dan bosnya di seberang. Di seberang ternyata sudah ada bos Centaurus yang sudah siap menunggu Luffy dan lainnya. Balik ke Nami, anak-anak itu terus berlari. Anak-anak itu terus ikut berlari. Mereka minta diselamatkan dan dibawa oleh mereka. Mendengar itu, Nami dan lainnya bingung. Apalagi salah satu bocil mengatakan bahwa mereka bukanlah anak penyakitan. Para pasukan kuning pun semakin mendekat. Mereka mengatakan bahwa orang-orang tadi adalah para penjahat. Anak-anak itu juga hanya bisa melihat Nami dan lainnya pergi meninggalkan mereka. Mereka pun memberanikan diri untuk terus meminta bantuan pada Nami dan lainnya untuk diselamatkan. Tapi Nami dan lainnya tak bisa membantu. Mereka terus berlari dan meninggalkan anak-anak itu. Walau sebenarnya mereka ingin membantu anak-anak itu tanpa alasan. Karena tak bisa apa-apa lagi, anak-anak itu pun meminta pertolongan pada Nami dan lainnya suatu saat jika tak bisa sekarang. Tangisan mereka membuat Nami jadi terdiam. Mengingat kebahagiaan anak-anak itu bersama mereka sebelumnya membuat Nami berubah pikiran untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Nami pun harus berdebat dengan Sanji. Para pasukan kuning yang mengejar tak ada pilihan lain selain memaksa menembak ke arah Nami dan lainnya, yang otomatis akan terkena anak-anak itu. Tapi nyatanya, refleks dan kecepatan Sanji lebih cepat dari peluru mereka. Bahkan Chopper dan Franky ikut membantu menjaga anak-anak itu. Sanji pun meminta Chopper pergi lebih dulu. Bersama Nami dan anak-anak itu mencari jalan. Sisanya akan ia bereskan bersama Franky. Di sisi pulau dekat bangunan misterius dan kapal Sanigo, si Brook beneran gabut nunggu Luffy sampai mainan salju. Tapi tiba-tiba saja teman saljunya ditebas oleh seseorang. Seseorang itu tak memiliki bagian tubuh bawah dan kepala. Di sisi angkatan laut G5 yang dipimpin Smoker dan Tashigi, mereka terus menelusuri pulau itu dengan maskernya. Pemandangan mengerikan dua cuaca itu seperti melihat Akainu dan Aokiji bagi mereka. Smoker pun melihat hal yang aneh, yaitu sebuah pusaran kecil di depannya. Ia pun memerintah bawahannya menembak ke arah dinding es yang tebal. Setelah ditembak, retakan pun terjadi dan malah membukakan jalan seperti sungai di balik es yang tebal itu. Smoker jadi banjir pujian walau ujung-ujungnya bawahannya itu ditendangin olehnya. Sekarang yang harus diperhatikan, apakah sungai ini tertutup secara alami atau sengaja buatan manusia? Mereka patut curiga terhadap hal itu. Walau para bawahannya agak cengengesan, gak percaya bahwa pulau ini ada penghuninya, tiba-tiba dinding es raksasa runtuh di depan mereka. Mereka pun harus segera menembakinya. Kembali pada Luffy yang masih di tengah danau, mereka dikejutkan dengan bos para Centaur yaitu Chahige beserta para bawahannya yang siap menyergap Luffy.
Ia mengaku sebagai mantan bajak laut dengan harga buronan 80 juta beri. Tampaknya mereka salah paham dan mengira Zoro adalah si samurai yang membantai rekan Centaurusnya. Di sini, si Usopp berusaha buat bicara baik-baik, tapi jelas saja kagak didengerin sama mereka semua, yang ujung-ujungnya dimeriam juga sama mereka. Di sisi Nami dan Chopper, mereka terus mencari jalan keluar sembari membawa anak-anak itu. Sedangkan Sanji dan Franky menikmati bantai-bantainya. Mereka berdua kaget karena setelah melepas Master Gas pada pasukan kuning itu, wujudnya agak aneh. Sedangkan si samurai sedang sibuk mengendalikan tubuhnya yang sedang bertarung melawan seseorang. Di sisi Brook, ia berhasil mengimbangi teknik pedang badan itu, yang kayaknya badan ini milik si samurai tadi. Tim Smoker juga berhasil menghancurkan dinding esnya dan mereka dihujani oleh batu es. Tashigi juga sampai harus membelah es-es besar itu. Dan sepertinya Smoker mengerti suatu hal sekarang. Kembali pada Brook, sembari terus bertarung, ia bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya lawannya ini. Brook berhasil mengimbangi teknik pedang samurai itu. Karena ketakutan, ia akhirnya lari dari makhluk aneh tersebut. Di sisi si Master, para bawahannya melapor bahwa G5 benar-benar berhasil menyusup dan menuju laboratorium mereka. Bahkan gas asap saja tak mempan pada mereka. Setelah tahu yang memimpinnya adalah Smoker, ia memerintahkan bawahannya menyembunyikan kapal-kapal yang terparkir. Tapi mereka masih belum ada solusi bagaimana jika Smoker dan lainnya bisa menerobos laboratorium mereka. Tiba-tiba seseorang menawarkan dirinya untuk membantu. Smoker dan bawahannya berhasil sampai lalu turun dari kapal. Ia juga membuka maskernya yang menandakan tak ada gas lagi di area ini. Ia akhirnya berasumsi bahwa tempat ini mungkin ada penghuninya. Untuk mencari tahu lebih lanjut, ia pun menuju laboratorium Dr. Vegapunk itu. Lebih tepatnya bekas lab Vegapunk. Setelah menekan tombolnya, ternyata masih berfungsi. Dengan tenang, seseorang pun berjalan keluar dari bangunan itu. Semua orang terkejut, karena yang keluar adalah Trafalgar Law. Seorang rookie dengan harga 440 juta beri. Jabatannya sekarang setara dengan Mihawk sebagai salah satu Shichibukai. Bawahan Smoker semuanya kaget, karena di masa lalu untuk mendapatkan jabatan Shichibukai, Law sampai membawa 100 jantung bajak laut ke markas besar. Smoker menanyakan mengapa Law berada di tempat yang bahkan pemerintah dunia pun tak diizinkan ke pulau ini. Tapi si Law malah membalikan pertanyaan itu pada Smoker. Walaupun menaruh curiga dengan Shichibukai satu ini, Tashigi akan tetap berusaha memastikan semuanya. Di sisi Nami, Chopper bertanya pada anak-anak soal penyakit yang mereka derita. Tapi anehnya, anak-anak itu tak tahu menahu. Padahal mereka tak merasakan sakit apapun. Yang jelas, mereka diminta oleh orang tua si anak untuk dibawa ke tempat ini. Dengan cara, orang-orang aneh itu menjelaskan pada orang tua anak-anak bahwa mereka telah terinfeksi penyakit menular. Makanya mereka dibawa ke sini secara paksa. Menurut Nami, modus itu tak lebih dari penculikan. Lagi pula, anak-anak itu juga sehat-sehat saja.
Anak-anak itu juga menambahkan bahwa mereka sehat karena dirawat oleh seseorang yang disebut Master. Setelah mereka menemukan satu jalan, dalam ruangan itu benar-benar dingin. Bahkan saat Nami dan Chopper bergegas, anak-anak itu tak mau ke sana. Karena menurut mereka tempat itu menakutkan. Nami pun melihat sekeliling ruangan itu, yang ternyata isinya manusia aneh yang membeku. Yang ujung-ujungnya mereka lari-larian di sana. Di sisi Sanji dan Franky, mereka telah selesai membantai. Mereka juga cukup keheranan mengapa pasukan kuning itu wujud aslinya aneh karena setengah tubuhnya hewan. Si samurai juga minta dilepaskan saja, karena ia akan mencari anaknya. Tapi Sanji tak bisa melepaskannya begitu saja. Yang ujung-ujungnya mereka malah adu bacot. Sedangkan di sisi Luffy, mereka masih berusaha menahan serangan meriam dari Chahige dan bawahannya. Di sisi Brook, ia yang kabur masih saja dikejar oleh badan samurai itu. Tak ada pilihan lain, ia akan kembali melawannya. Tapi ternyata badannya itu malah terguling hingga membuat bola salju. Kembali pada Smoker, ia menunjukkan tangkapan Denden Mushi darurat dari percakapan Luffy dan seseorang yang sepertinya mengalami masalah. Smoker juga mencurigai Lau terlibat dengan semua misteri ini. Ditambah Lau pernah bertarung bersama Luffy dan Kid di Sabaody. Apalagi Lau memiliki jasa besar atas nyawa Luffy di Perang Besar Marineford. Dialah yang menyelamatkan Luffy. Smoker terus mencecar Lau agar diizinkan menggeledah bangunan itu. Tapi Lau menolak. Karena tempat itu sudah jadi peristirahatannya sebagai bajak laut. Lagi pula apa salahnya seorang bajak laut menempati lahan kosong yang sudah ditinggalkan. Fokus mereka pun teralihkan oleh suara bising anak-anak yang dibawa Nami dan Chopper dari dalam. Pada akhirnya, Nami dan Chopper berhasil membawa anak-anak keluar dari sana, ditambah Franky dan Sanji yang berada di belakang mereka. Mereka pun kaget melihat Lau yang sudah dari tadi berada di sana. Kocaknya lagi, mereka baru sadar di depannya ada Smoker dengan para bawahannya. Ujung-ujungnya mereka masuk lagi sambil lari-larian karena ngelihat angkatan laut. Setelah kedatangan Nami dan lainnya, kocaknya si Smoker melanjutkan obrolannya dengan Lau bahwa Lau telah berbohong padanya. Lau juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa ia juga terkejut ada banyak orang di tempat ini. Saat Tashigi hendak mengejar kelompok Mugiwara tadi, Lau pun mengaktifkan kekuatannya untuk menahan mereka semua. Lau menunjukkan kekuatan OP-OP nominya yang gila. Ia ngacak-ngacak struktur kapal beserta sebagian dinding es para angkatan laut. Karena tak bisa dengan bajotan saja, Smoker akhirnya siap berduel dengan Lau. Kembali pada Luffy, Chahige terus membredeli Luffy dan lainnya agar mereka tenggelam ke danau. Chahige juga kepedean bahwa bounty 80 juta miliknya sudah pasti dikenal Luffy dan lainnya. Spam mortar itu membuat banana boat Usopp juga tenggelam.
Ia dan Zoro terpaksa membawa naik Luffy dan Robin ke permukaan. Karena sudah darurat dan lagi-lagi hendak dimortir, si Zoro ngasih Luffy ke Usopp. Sedangkan ia bakalan nahan serangan mortir itu. Tapi konyolnya ternyata di bawah danau itu malah banyak sekali hiu. Chihige yang sudah tahu hanya terus tertawa, karena pulau itu hasil dari pertempuran duel Akainu dan Aokiji. Danau itu juga hasil dari air laut yang dulunya adalah lautan. Makanya aliran dari laut membuat hewan laut bisa hidup di sana. Saat akan ditembaki kembali, Brook datang dan membekukan meriam mereka. Menurut Brook, sedingin apapun badai salju, angin malam kematian jauh lebih dingin. Dengan adanya Brook, akhirnya mereka terbantai. Chihige malah tertawa. Sekuat apapun Brook, teman-temannya sudah dimakan hiu. Padahal setelah dilihat-lihat, hiunya malah pada tewas di tempat si Zoro semua. Sembari kedinginan, 4 orang itu sampai di daratan es itu. Dan mereka hanya fokus untuk mengambil baju yang digunakan para Centaurus karena kedinginan. Setelah melihatnya dengan dekat, Chihige keringetan karena topi itu adalah milik Luffy, yang berarti bajak laut yang mereka lawan sedari tadi adalah Mugiwara dengan bounty 400 juta berry. Sesuai reputasinya sebagai si Chibukai, Smoker tak bisa bercanda menghadapi Law sekarang. Sedangkan Nami dan lainnya terus kabur. Si samurai juga memberitahu bahwa orang tadi alias si Law lah yang membuatnya terpotong-potong. Sementara Law, ia baru tahu bahwa kelompok Mugiwara ada di pulau ini, dan juga si samurai yang ia potong-potong itu masih berkeliaran. Dikarenakan masih berada di jangkauan room milik Law, Law akhirnya menukar jiwa Nami, Sanji, Franky, dan Chopper. Sadar karena ada yang aneh, mereka akhirnya berhenti sejenak. Tubuh Nami diisi oleh Sanji, tubuh Franky diisi oleh Nami, tubuh Chopper diisi oleh Franky, dan si tubuh Sanji diisi oleh Chopper. Pertukaran jiwa itu membuat mereka stres, apalagi si Sanji yang malah ngebuka dada sendiri. Pertarungan pun terus terjadi dengan Law. Ia juga merampas semua dinding mushi milik angkatan laut itu untuk berjaga-jaga agar mereka tak mengatakan apapun pada markas pusat. Tashigi juga sok-sokan menyerang, yang ujung-ujungnya tubuhnya dibelah oleh Law. Tentu saja hal tersebut sangat memalukan bagi Tashigi ketika tubuhnya tertebas tapi dirinya tak mati.
Bahkan, Lau juga merendahkan Tashigi, bahwa orang lemah tak bisa memilih cara mereka untuk mati. Lau juga berniat mempermalukan Tashigi lagi dengan memotongnya. Awalnya, perangkatan laut menembakkan peluru mereka, tapi dengan kekuatannya, Lau mengubah peluru itu dengan salju di sekitarnya. Smoker jadi turun tangan. Uniknya tongkat Smoker dibalut dengan batu laut, jadi secara langsung mengurangi kekuatan Lau. Di sisi Centaurus, mereka semua terkapar, sedangkan Chahige malah dijadikan tunggangan si Luffy dan lainnya menuju bangunan misterius. Di sisi si Master, ia mendapatkan laporan bahwa Lau sedang bertarung dengan Smoker. Luffy dan krunya juga menuju ke sana. Ditambah anak-anak juga dibawa oleh bajak laut Mugiwara, dan buruknya angkatan laut melihat kejadian itu. Alhasil mereka tak bisa menutupi apapun lagi. Bahkan jika mereka membunuh Smoker pun, angkatan laut lain pasti akan merasa ada yang janggal dengan pulau ini. Monet, alias sosok manusia burung yang dilihat Usopp, ternyata bagian komplotan si Master. Ia juga melaporkan bahwa naga Vegapunk dan unit patroli Chahige telah dikalahkan. Tentu saja bajak laut Mugiwara bukan bajak laut biasa. Maka dari itu, rencana si Master ini adalah membunuh mereka semua dan membuat seolah-olah mereka saling membunuh karena telah mengetahui rahasia mereka di pulau ini. Si Master pun meminta mereka menghubungi seseorang yang disebut Joker. Tim Nami sudah keluar dari bangunan itu dan kabur entah kemana. Mereka masih bingung harus bagaimana, ditambah keadaan tubuh yang tertukar. Sementara itu, duel Lau dan Smoker semakin menggila. Tashigi juga mengingat ucapan Smoker bahwa bajak laut tetaplah bajak laut. Maka dari itu, ia tak peduli lagi dengan si Chibukai atau apapun dan berniat ikut bertempur. Sembari bertarung, Smoker terus menanyakan hubungan Lau dengan tempat ini, tapi Lau tak menjawabnya. Karena Lau cukup kuat, ia berhasil mengambil jantung Smoker.